Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wike, saya dari kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau Utsman bin Affan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu khalifah. Jadi khalifah adalah pemimpin paling tinggi bagi umat Islam yang dianggap sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat As-Sadd ayat 26 yang berarti, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan jumlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Yang selanjutnya saya akan membahas apa saja tugas-tugas dari seorang khalifah. Jadi tugas seorang khalifah adalah untuk menyelesaikan masalah dengan keadilan. Sebagai khalifah, manusia diharapkan untuk menerapkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Maka, pada masa tersebut, Khalifah Utsman bin Affan ditugaskan untuk memimpin umat Islam dalam segi ekonomi, politik, maupun interaksi sosialnya. Lalu selanjutnya adalah siapakah Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah seseorang yang berasal dari suku Bani Umayyah. Ia terkenal karena sifat dermawan, ramah, dan persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW sejak beliau masuk Islam. Ia menghadapi banyak rintangan dan akhirnya dilantik menjadi khalifah yang ketiga yang mencerminkan posisi dan penghormatan yang besar di tengah komunitas muslim. Pada hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah 23 Hijriah, niat menjadi imam sholat di masjid mengalami tragedi. Ia ditusuk oleh seseorang budak asal Persia bernama Abu Luwah Fairuz yang dimiliki oleh Muhriyah bin Syu'bah. Meskipun mengalami luka, Umar bertahan hidup selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang terdiri dari 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalab bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Setelah kepergian Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai mengadakan penentuan untuk memilih penggantinya, yaitu Abdurrahman bin Auf, terpilih sebagai ketua sidang. Proses pemilihan berjalan cukup sulit dan memakan waktu hingga 3 hari. Pada hari terakhir, Abdurrahman Az-Zubair bin Awan, Sa'ad bin Ausi, dan Thalab mengundurkan diri dari pencalonan. Akhirnya, calon yang tersisa hanyalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Ketika diangkat sebagai khalifah, Utsman bin Affan hampir berusia 70 tahun dan terpilih karena pertimbangan usia yang lebih tua dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu yang terakhir adalah apa saja perkembangan yang diraih oleh kepemimpinan oleh Utsman bin Affan. Jadi pada era kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, perkembangan peradaban Islam mengalami perluasan yang sangat besar mencakup wilayah Afrika Utara, Asia Tengah, hingga daerah penting seperti Pulau Cirus. Ekspansi ini tidak hanya mencerminkan kekuatan militer umat muslim, tetapi juga membuka kesempatan untuk pertukaran budaya, perdagangan, serta memperluas wilayah. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan aktif mendukung pengembangan fasilitas umum seperti sumur, masjid, dan pasukan jihad. Sumbangan-sumbangannya pada masa itu yang terjadi pada saat masa ekonomi sulit menjadi sebuah benteng besar yang kokoh untuk Utsman. Lalu
Sambungan signifikan lainnya dari Utsman bin Affan adalah upayanya dalam membuktikan dan men eee, men sumbangan yang diberikan oleh Utsman bin Affan ketika masa kesulitan ekonomi menjadi suatu benteng yang kokoh untuk Utsman meneruskan kekhalifahannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.